Enaknya seperti gini bisa fokus sedikit. Bener, mending langsung bahas materi buat besok aja. Baru mau napas, udah baca lagi aja. Tapi udah deh. Biar cepet kelar, Sya. Situ kita lanjut main. Guys, intinya tawakal itu apa sih? Pasrah nggak sih, let it flow aja. Enggak dong, harus usaha dulu. Bener, usaha maksimal dulu. Sisanya baru serahin ke Allah. Setuju, kayak kita belajar sekarang. Hasilnya tawakal. Kalau dapat nilai jelek, kalau udah belajar gimana? Ya itu budaya tawakal, biar nanti nggak nyesek banget. Boleh sambil ngambil nggak sih tawakalnya? Boleh lah, asal jangan ambil jatah saya aja. Tapi jujur saya masih deg-degan buat besok. Sama, takutnya nggak bisa ngerjain loh. Wajar kok, kalau udah tawakal pasti tenang. Benar, percaya aja ke Allah, pasti dikasih yang terbaik. Ingat, Indonesia cuma satu. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian belajar pengertian buat Rifkian, tapi pada hal panggilan tetap tidak? Nah, itu dia contoh dari perilaku tawakal. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang gambaran kecil dari tawakal, seperti usaha kecil, kuis, dan diskusi bersama. Terus sekarang kita tidak berserah diri deh soal hasilnya. Tapi sebenarnya dalam apa sih makna dari tawakal itu? Yuk kita bahas tuntas. Secara bahasa, tawakal artinya berserah diri atau pasrah. Tapi ingat, tawakal di sini bukan berarti diam aja ya. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita telah berusaha secara maksimal. Ibaratnya kamu udah all out berjuang. Nah, untuk hasilnya kamu serahin deh ke Tuhan alias Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang itu hatinya tenang, gak gampang kecewa dan selalu berprasangka baik sama ketetapan Tuhan. Bukan hanya sebuah teori, tetapi Allah sudah mempertekan langsung dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal, niscaya Allah akan mencakupi kebutuhannya. Rasulullah SAW mengutarakan orang yang bertawakal seperti burung, tetap berusaha mencari makan, dan Allah akan memberikan rezekinya. Kuncinya adalah usaha dan tawakal, bukan hanya pasrah. Ternyata tawakal itu ada beberapa tingkatannya loh. Tingkatan yang pertama, kamu merasa tenang karena yakin Allah memimpin. Tingkatan yang kedua, kamu merasa cukup dengan Allah. Jadi kalau kamu terdapat masalah, kamu langsung panik karena tahu Allah yang telah mengatur segalanya. Tingkatan yang ketiga, yang terakhir, ini levelnya para nabi dan wali. Mereka menyerahkan seluruh urusannya cuma karena cinta dan ridho kepada Allah, tanpa butuh alasan lain. Biar makin paham, ada cerita menarik dari zaman Nabi. Ada seorang sahabat Nabi yang membawa unta tapi tidak diikat. Pas ia bertanya, kenapa tidak diikat? Ia menjawab, karena saya sudah bertawakal. Nabi menegur, ikat dulu untamu, baru kamu bertawakal. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi contohnya tawakal itu ada 3. Yang pertama, belajar dulu buat ujian baru berdoa. Bukannya tidur buat ujian baru bilang itu tawakal. Yang kedua, kerja keras cari rezeki baru berserah diri soal hasilnya. Yang ketiga, pakai helm saat berkendara baru tawakal soal keselamatannya. Kenapa sih kita harus tawakal? Ini dia manfaatnya. Yang pertama, dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Dan yang kedua, berarti dia tenang. Gak ada tuh yang namanya frustasi atau stres berlebihan gara-gara gagal. Dan yang ketiga, terlindungi dari gangguan setan. Karena orang yang tawakal punya iman yang kuat. Jadi mari kita imbangi usaha atau ikhtiar kita dengan tawakal. Usaha maksimal, hasil serahkan kepada Allah.